Katakan, Kristus bangkit. Haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Amin. Dan di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersama-sama, yaitu tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, kita akan buka dengan doa. Setelah dengan doa buka, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Maka dipersilakan untuk Bapak Pendeta untuk membuka acara kita dengan doa buka sekaligus dengan pemberitaan firman Tuhan. Disilakan Bapak Pendeta. Puji Tuhan. Pemirsa di rumah, kita akan memulai dengan doa. Kita akan berdoa. Kami mengakui keberadaan-Mu, Allah pencipta alam semesta, bahwa Engkau maha hadir, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang kami kenal dan puji dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak, kami mengakui kebesaran-Mu, kami mengakui rencana-Mu yang agung dan mulia dalam kehidupan kami manusia. Kami umat manusia bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah pencipta alam semesta. Pada kesempatan ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa Sorgawi. Kami ingin dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Kami ingin mendapatkan manfaat yang besar lewat kebenaran firman-Mu terkait dengan kebangkitan-Mu Yesus Kristus. Karena itu Bapa di tempat maha tinggi, ampunilah salah dan dosa kami, supaya kami berkenan memahami kebenaran yang akan memerdekakan kami, yang akan mengubahkan kami lewat kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sucikan aku hamba-Mu, sucikan semua kami yang ada di tempat ini, sucikan dan ampunilah kami semua pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran-Mu, termasuk kebenaran ulangan dari berita ini. Tahirkan, sucikan kami semua dengan darah Yesus yang mahal dan berkuasa itu, supaya kami dibenarkan, dilayakan untuk mendapatkan berkat rohani. Berbicaralah Engkau Bapa Surgawi kepada umat yang Engkau kasihi. Berbicaralah Engkau kepada kami lewat kebenaran yang hendak Engkau sampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Fani Sompe STH. Puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa di rumah maupun kita semua yang ada di tempat ini, kita patut bersyukur kepada Bapa di tempat maha tinggi, Allah pencipta alam semesta, yang kita puji dan kita kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, yang saat ini saya ingin kita baca bersama, di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepadaku, lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya ingin memberikan tema dari pembacaan kita saat ini supaya kita lebih fokus. Temanya diambil dari pembacaan ini 1 Korintus 15 tetapi pada ayatnya yang ke-20. Temanya demikian, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beberapa waktu yang lalu merayakan minggu-minggu sengsara. Dan saat ini kita memperingati tentang Paskah atau kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita memahami bahwa berita tentang kematian, bahkan kebangkitannya adalah berita yang sangat penting. Di dalam pembacaan ini Rasul Paulus memberitahukan, Injil itulah terdiri dari berita, yaitu tentang kematian dan kebangkitannya. Sekali lagi saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam pembacaan ini Rasul Paulus berkata dia ingin mengokohkan kembali tentang Injil. Di dalam pasal-pasal atau di dalam kitab yang lain seperti Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan, penting sekali saudara. Jadi kalau di dunia ini banyak konsep untuk manusia selamat. Pengertian selamat itu saudara bukan saja selamat di jalan, selamat selama sepanjang pagi atau hari ini. Tetapi selamat yang dimaksud oleh kitab suci adalah bagaimana ketika umat manusia yang sekalipun hanya pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk dan telah membuat kita, walaupun kita tidak sadar, bahkan masih dalam kandungan ibu kita sudah dikatakan berdosa. Dan karena dosa keturunan itu, kita kehilangan kemuliaan Allah dan akan berakhir pada api neraka kekal selama-lamanya. Tetapi Allah yang menciptakan manusia dan mempunyai rencana yang besar melalui manusia, tentunya memiliki cara-cara untuk mengembalikan rencana Allah yang besar. Dan cara untuk menolong itu atau untuk menyelamatkan kembali manusia supaya dikembalikan pada rencana Allah, Paulus katakan adalah melalui Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apakah Injil itu saudara kasih dalam Tuhan? Perayaan Paskah itu adalah salah satu memahami tentang isi dari Injil itu. Makanya ada dikatakan Injil itu ada 4 fakta. Salah satu dikatakan di sini adalah inti dari Injil bahwa Allah setelah dia jadi manusia Yesus Kristus, dia mati. Dan dikatakan di sini, Yesus Kristus itu bukan mati karena kehabisan darah atau mati karena disalib. Alkitab berkata, Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Nah, ini Injil saudara. Makanya dikatakan ketika Yesus mau ditangkap, dia berkata bahwa kalau memang belum waktunya, kalian tidak bisa menangkap aku. Aku hampir setiap hari di rumah ibadah, tapi belum waktunya. Tetapi sekarang sudah tiba waktunya. Memang Yesus akan ditangkap karena harus menggenapi nubuatan tentang domba Paskah. Dia harus mati. Jadi Injil itu adalah, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mati, tapi bukan kehendak manusia. Yesus mati bukan karena kehabisan darah atau karena cambuk tentara Romawi. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita ditimpahkan kepadanya dan dia harus menanggung itu supaya saudara dan saya mengalami kebenaran atau dimerdekakan. Kemudian saudara kasih dalam sini dikatakan, selain Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, di dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa Kristus itu bangkit. Ini punya kaitan yang erat. Kristus bangkit. Karena Paulus berkata, kalau Kristus Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Saudara, ini harus dipahami. Sebelum saya berbicara dalam waktu yang singkat, kematian dan kebangkitan Yesus ada kuasa. Ada kuasa yang akan memerdekakan bagi orang yang percaya dia. Saya mau jelaskan sedikit dulu tentang fakta ini. Karena kenapa Rasul Paulus menekankan yang benar ialah Kristus Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena si jahat ini paling ingin berita ini menjadi kabur. Paling ingin meragu-ragukan kembali tentang Yesus bangkit. Karena kalau dia bangkit, ini membuktikan bahwa dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Karena begini saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan cara Rasul Paulus menyampaikan Injil keselamatan. Di dalam Roma pasal 1 dia katakan,
Injil keselamatan itu, yaitu tentang Yesus yang mati dan bangkit, itu harus dipercaya. Karena sejarah mencatat dan membuktikannya. Bukan cuma kitab suci. Bahkan dikatakan oleh Paulus ketika dia berbicara kepada orang-orang Romawi. Dia berkata begini, mengenai dia yang dibangkitkan, kamu bisa melihat itu pada bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain dia ingin berkata, Yesus itu benar-benar anak Allah. Membuktikan dia benar-benar Allah yang bisa menyelamatkan dari cara lahirnya saja, dari keturunannya saja, bahwa dia dinubuatkan. Allah yang menjadi manusia di muka bumi ini akan lahir melalui keturunan Daud. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, untuk proses penjelmaan dan melakukan karya penebusan, perlu diceritakan oleh Paulus tentang Yesus yang lahir ke bumi, bahkan yang disalibkan atau bangkit itu bukan tiba-tiba jadi berita di abad pertama. Tetapi itu sudah dituliskan oleh kitab suci. Makanya dikatakan di situ, yang sangat penting sudah aku katakan, Yesus itu bangkit menurut kitab suci. Karena kitab suci sudah memberitahukan. Contoh ya saudara kasih dalam Tuhan tentang Yesus ya. Misalnya dari dia akan lahir dari keturunan Daud. Itu 950 tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam 2 Samuel sudah diceritakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang raja yang akan mendirikan kerajaan yang kekal. Dan itu akan lahir lewat keturunanmu Daud. Kau akan beristirahat. Engkau tidak pernah bisa menyediakan rumah yang tentram bagi Allah. Tetapi keturunan yang akan lahir lewat engkau, dia akan mendirikan rumah bagiku. Dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Dan kita sebagai orang percaya tahu, Yesuslah ini yang dimaksud oleh firman Allah. Jadi kalau di era saat ini ada orang yang mulai ragu-ragu tentang Yesus adalah Allah, kita dikuatkan, mari belajar dari sejarah. Alkitab menceritakan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Di dunia ini ada manusia yang sebenarnya adalah jelmaan Allah. Bahkan dia lahir dari keturunan Daud. Ini mengokohkan kita orang percaya. Masalah kuasa kebangkitan akan saya ceritakan di akhir siaran ini. Tetapi saya mau meyakinkan, meneguhkan saudara, supaya jangan ada kebimbangan sedikit pun. Karena apabila Anda bimbang, berarti Anda ragu tentang Injil. Karena Injil itu mencakup Anda harus percaya dia jelmaan Allah. Anda harus tahu persis dan percaya bahwa dia mati bukan karena kesalahannya. Dia bukan mati karena cambuk atau tombak tentara Romawi. Tetapi dia mati karena dosa-dosa kita yang harus dia tanggung. Dan kita juga harus percaya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang saya akan teguhkan dulu supaya Anda memiliki keyakinan yang teguh. Jadi kembali lagi saudara kasih dalam Tuhan. Dari sisi keturunan, bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir dari keturunan Daud dan itu digenapi. Kemudian banyak hal lagi. Paulus juga berkata dalam Roma pasal 1, bukan cuma garis keturunannya. Engkau akan lihat bahwa dia benar-benar Allah dari kebangkitannya. Siapakah manusia yang bisa dibangkitkan dari antara orang mati? Dan mungkin saudara-saudara bisa berkata, oh itu ada. Banyak yang bangkit, Lazarus pun pernah bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang dimaksud oleh kitab suci, siapakah yang sebelum dia mati bisa berkata bahwa dia akan mati? Yesus ketika malam perjamuan, dia sudah memberikan signal bahwa sesungguhnya dia akan mati. Dan dia memberikan signal 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi tidak mudah saudara kasih dalam Tuhan. Dari peristiwa ini menunjukkan benar-benar Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kuasa kematian dan kebangkitannya mampu memerdekakan kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sedikit lagi saya tambahkan saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa mengetahui bahwa dia akan mati dan bangkit. Bahkan bukan Yesus sendiri saja yang berkata tentang dirinya. Kitab-kitab suci semua sudah menubuatkan. Di dalam Daud dikatakan di Mazmur, Allah tidak akan meninggalkan dia di dalam alam maut. Tidak mungkin. Karya-karya kematian dan penguburannya hanya menggenapkan rencana Allah untuk menggantikan kita yang berdosa yang seharusnya binasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya banyak mempelajari, saya juga orang percaya. Tapi saya tidak mau menjadi orang percaya keturunan. Saya mempelajari kebenaran kitab suci dengan mempelajari banyak hal. Termasuk saudara kasih dalam Tuhan tentang nubuatan ketika Yesus jadi manusia. Alkitab memberitahukan sebagai pertandanya adalah di bumi ini
ada perawan yang akan mengandung dan itu digenapi. Kemudian dikatakan perawan itu akan dilahirkan di kota Bethlehem dan itu digenapi. Karena ketika Maria dan Yusuf ada di Nazaret, itu jaraknya ke Bethlehem sekitar 80 km. Bagaimana seorang perawan yang hamil bisa berjalan kaki? Wah, sementara nubuatan kitab suci, dia harus melahirkan di Bethlehem. Harus berjalan 70 sampai 80 km. Lihat, Allah yang Maha Kuasa akan membuat nubuatan tentang Yesus itu digenapi. Dia melakukan peralihan pemerintahan yang menjajah Romawi. Yang Israel dijajah oleh Yunani, itu harus dikalahkan dan dijajah oleh Romawi. Supaya bisa digenapi tentang perawan mengandung dan melahirkan di Bethlehem. Itu tidak gampang, saudara. Belum juga ketika saya ada di Roma, saya ada di kota Roma dan saya berjalan di sekeliling Kolosium. Saya melihat model penyiksaan atau pembantaian atau hukuman kerajaan Romawi. Selain diadukan dengan binatang buas, orang-orang yang bersalah itu dianiaya dengan cara dipasung dan disalib. Saudara kasih dalam Tuhan, saya berpikir kalau Roma tidak menguasai atau menjajah Israel, saudara kasih dalam Tuhan, kecil kemungkinan apa yang dinubuatkan tentang Yesus yang akan mati dengan cara keji di dalam Yesaya. Dia akan dihina. Bahkan diceritakan ada bilur-bilur yang bisa menyembuhkan. Bilur-bilur itu artinya daging-daging yang terpancar lewat cambukan yang menempel di kain kafan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau pemerintahan tidak diambil alih, digerakkan Tuhan Romawi menjajah Israel, impossible terjadi peristiwa-peristiwa salib. Impossible terjadi peristiwa-peristiwa bilur dan lain-lain. Di sini menunjukkan Allah yang Maha Kuasa untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah yang menjadi manusia dan adalah jalan untuk penyelamatan kita. Allah mengatur alam semesta dan sebelum peristiwa itu terjadi sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Makanya Rasul Paulus memberitahukan semua peristiwa mati dan bangkit sesuai dengan nubuatan kitab suci. Karena tidak ada kitab yang bisa berbicara peristiwa yang belum terjadi selain kitab suci. Karena ini adalah kitab Allah yang hidup yang kita percayai. Jadi saudara kasih dalam Tuhan sudah cukup jelas. Tidak bisa meragukan kita lagi bahwa Yesus yang kematian dan kebangkitannya sedang kita rayakan ini bukan serta-merta ada. Sudah dinubuatkan jauh sebelum Anda dan saya lahir di muka bumi. Bahkan sebelum peristiwa itu terjadi, kitab suci sudah menubuatkan, bahkan sejarah menubuatkan. Tadi dikatakan di sini tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu disaksikan lebih dari 500 orang menyaksikan dia bangkit bahkan naik ke surga. Suatu pertontonan yang luar biasa bahwa Yesus yang mati menggenapi perkataannya. Kuburkan aku, hari ketiga aku akan bangkit dan sebentar lagi aku akan naik ke surga. Dan dia naik ke surga bukan tengah malam, saudara. Itu disaksikan. Memang kenaikannya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada di daerah Getsemani. Itu jaraknya dari Bait Suci hanya sekitar seperjalanan Sabat. Artinya hanya sangat dekat. Apabila awan datang menyongsong dia dan naik di tempat maha tinggi, saudara kasih dalam Tuhan, seluruh mata dapat melihat. Bahkan saya lihat bukan cuma dari Bukit Moria bisa memandang ke Zaitun. Kalaupun orang ada berada di Bukit Golgota, bahkan di Sion, dia akan mampu melihat. Layangan saja saudara bisa disaksikan dari jarak yang jauh. Seorang anak manusia dijemput oleh awan-awan dan para malaikat. Itu disaksikan. Makanya Paulus berkata tentang kebangkitan dan kenaikan ke surga disaksikan lebih dari 500 mata. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada berita yang coba-coba ingin meragukan bahwa Yesus itu tidak mati dan bangkit, itu berita yang salah. Bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan nubuatan kitab suci. Makanya Paulus berkata, yang benar adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Karena apa saudara? Karena dia katakan, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Bahkan kalau kita perhatikan dalam pembagian pasal 1 Korintus 15, dikatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan kebangkitan kita, orang percaya. Jadi saudara, kalau Yesus tidak bangkit, kita juga orang percaya tidak akan bangkit. Artinya saudara, kalau Yesus tidak bangkit, kita pun kalau nantinya mati, tidak akan bangkit. Jadi ada kaitan yang sangat erat sekali antara kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita.
Makanya iblis berusaha membuat cerita-cerita yang meragukan cerita kematian dan kebangkitan. Tetapi sejarah dan nubuatan membuktikan Yesus telah mati dan telah bangkit. Bahkan kita orang percaya, saudara, coba saudara, di dalam kehidupan kita bisa melihat, menggunakan saja nama Yesus orang sakit bisa sembuh, roh jahat bisa lari. Karena Tuhan bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang melebihi nama Yesus. Selain ada keselamatan, di dalam nama ini ada mujizat dan kesembuhan. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau mujizat kesembuhan terjadi itu bukan hebatnya pendeta, bukan hebatnya orang Kristen. Jangan salah paham. Kalau ada orang Kristen menjadi sombong karena pemakaian ini, dia tidak paham. Ini terjadi karena nama Yesus yang engkau beritakan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kaitannya sangat erat sekali. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Bahkan kita orang percaya lebih dari itu. Karena Yesus sebelum mati, saudara, dia bilang begini urutannya ya. Aku akan mati, hari ketiga aku bangkit. Ketika aku bangkit, beberapa saat lagi aku akan naik ke surga. Dan apabila aku sampai di surga, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dan semua itu terjadi ketika dia bangkit. Ada sekitar 50 hari kemudian, 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, 10 hari kemudian dia naik ke surga. Dan ketika dia sampai ke sana, saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan yang kita kenal dengan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta bukan suatu peristiwa yang terjadi dalam ruangan. Waktu itu terjadi, walaupun terjadi di Sion, di dalam suatu rumah pertemuan, upper room. Tetapi peristiwa itu menghebohkan seluruh Yerusalem. Ada suatu peristiwa yang disebut pencurahan roh. Pencurahan roh itu membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan telah naik. Dan ketika dia menerima roh yang dijanjikan, dia mencurahkannya kepadamu seperti yang engkau saksikan. Dan kita orang percaya yang ada di muka bumi saat ini, kita mempercayai tentang roh. Bahkan kita bisa rasakan bagaimana dia menyertai kita. Yang disebut dunamis. Kita mempercayai itu. Ini semua membuktikan bahwa Yesus bukan saja telah mati dan bangkit. Dia telah naik ke surga. Dan dia telah mencurahkan rohnya. Dengan demikian saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat ada penggenapan firman tentang dia mati, bangkit dan naik ke surga. Pasti ada firman terakhir akan digenapi. Bahwa kita akan bersama-sama dengan dia. Kita akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan, mengalahkan hukum dosa, hukum maut. Kita akan memerintah dengan dia pada kerajaan 1000 tahun damai. Dan sesudah selesai, kita akan bersama dia di Yerusalem Daru. Dan dikatakan oleh firman, orang yang tidak menerima dan mempercayai Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, dia akan sangat menyedihkan, akan mengakhiri hidupnya di api neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan dengarkan ini, yang sudah kita dengarkan menambah kekokohan kita. Dan itu bukan cuma menguatkan nalar kita, tetapi ada kuasa terhadap kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah bangkit dan janji-janjinya akan terjadi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saat ini Bapak Pendeta, kita akan berdiskusi bersama-sama tentang firman Tuhan yang telah Bapak Pendeta sampaikan tadi. Dalam firman Tuhan tadi, Bapak Pendeta telah menyampaikan tentang bagaimana ada 4 fakta. Wow, ternyata ada 4 fakta tentang Injil yang orang akan bahas bersama-sama di saat ini. Maka mari kita berdiskusi bersama-sama. Bagaimana sih Bapak sebenarnya tentang 4 fakta tersebut? Rasul Paulus berkata begini. Yang sangat penting tentang Injil telah aku sampaikan kepadamu. Karena terkait Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Supaya orang bisa diselamatkan, dia harus mendengarkan dan memahami 4 fakta ini. Dia harus mendengarkan, dia harus mempercayainya. Fakta pertama adalah bahwa Yesus itu telah mati. Tetapi bukan karena kesalahan dia, tetapi mati karena dosa-dosa kita. Itu salah satu fakta. Jadi kita harus percaya itu. Kalau kita tidak percaya, kalau Yesus tidak mati untuk menebus dosa kita, bagaimana kita akan mengalami penyelamatan? Dosa kita diampuni. Jadi fakta pertama, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Kemudian fakta kedua, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus itu dikuburkan. Semua orang yang percaya Injil harus tahu dengan pasti Yesus itu sudah dikuburkan. Bahkan dia harus tahu dengan pasti tentang Yesus dikuburkan itu sesuai dengan kitab suci. Harus tahu, tidak boleh dibimbangkan sedikit pun. Nah, ketiga, kita harus percaya Yesus itu sudah dibangkitkan dari antara mati. Itu fakta penting. Dan kita tahu bersama, Yesus sudah naik ke surga. Dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain melalui dia.
Fakta ini harus dikomandangkan. Setiap orang yang memberitakan Injil, supaya Injil yang kau sampaikan itu bisa menyelamatkan atau mengubah orang yang mendengarkannya, fakta ini harus engkau sampaikan. Dan dia harus mendengar, harus tahu, percaya, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam dia untuk memberikan kuasa keselamatan dan kuasa kebangkitan. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ada 4 hal yang harus kita perhatikan tentang Injil tersebut. Ya, Bapak betul. Pendeta. Nah, kita yang telah melewati tentang masa-masa sengsara, yang sekarang kita menikmati tentang bagaimana kemenangan daripada Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita orang berbicara tentang bagaimana bukti-bukti apa saja sih sebenarnya supaya orang dapat percaya. Kemudian nanti pada hari yang ke-50 orang akan merayakan Pentakosta. Ya. Bagaimana sebenarnya bukti-bukti yang kita melihat tentang hal demikian? Ya, oke, puji Tuhan. Jadi sebenarnya saudara kasih dalam Tuhan, kitab suci ini sudah menceritakan segala peristiwa yang akan terjadi. Itu yang disebut nubuatan. Makanya saya sering kali berulang-ulang, hampir tidak pernah saya menemukan ada kitab suci seperti kitab suci yang kita pegang dan percaya ini. Karena kitab suci ini bukan cuma berbicara etika moral. Kitab suci ini bukan saja berbicara tentang sejarah. Tetapi kitab suci ini berani berbicara peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Bahkan kalau kita hamba-hamba Tuhan mempelajari kitab suci ini, sampai endingnya dunia kita sudah tahu tanda-tandanya. Kita bisa lihat semua ditulis dalam kitab suci ini. Jadi tentang membuktikan Yesus mati dan bangkit, itu sudah dinubuatkan. Dan buktinya, bukti yang paling penting adalah di awal abad pertama atau di abad pertama, gereja telah mencatat dan gereja memberitahukan, sejarah pun membuktikan. Bahkan kalau kita baca sejarahnya Israel sendiri, mereka menceritakan tentang peristiwa Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Mereka menceritakan semua, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi bukan cuma kitab suci kita. Kitab-kitab, bahkan orang Israel saja yang kadang-kadang menentang tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan, penjelmaan Allah jadi manusia, itu mencatat dalam cerita mereka bahwa Mesias itu dibangkitkan, naik ke surga. Jadi sudah terlalu banyak bukti. Bukti yang lebih real lagi ya. Karena begini, seperti saya berkata kepada misalnya saudara pemirsa itu adalah saudara saya. Saya misalnya mau berangkat ke Amerika. Saya bilang, saudara, saya akan ke Amerika ya. Kalau saya sudah tiba di Amerika, saya akan kirim surat kepadamu. Tentunya ketika mereka menerima surat yang saya kirim dan mungkin melihat ada perangko US Amerika, itu membuktikan bahwa saya sudah ada di sana. Karena sudah ada surat dan perangkonya. Yesus bilang, kalau aku bangkit aku akan naik ke surga. Dan ketika aku menerima roh yang dijanjikan, aku akan mencurahkan roh itu. Dan tentang roh itu sudah dinubuatkan lagi oleh kitab suci. Dan itu digenapi. Jadi itu satu bukti yang kuat bahwa dunamis yang dicurahkan pada hari Pentakosta membuktikan bukan saja Yesus mati dan bangkit, dia sudah ada di surga dan akan datang menjemput kita semua. Wah, luar biasa sekali ketika kita berbicara tentang kebangkitan dan daripada Kristus itu sendiri. Kemudian ada suatu pertanyaan yang sangat menarik juga. Tadi sempat dibahas oleh Bapak Pendeta dalam khotbah tentang bagaimana kebangkitan daripada Lazarus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bersama-sama bahwa ternyata Lazarus dia adalah seorang manusia dan dia ternyata bangkit juga dari kematiannya. Begitu pula dengan Kristus, dia yang telah mati, kemudian dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Bagaimana kita melihat akan hal demikian? Apakah Lazarus dan Kristus itu boleh disamakan atau bagaimana sih sebenarnya kita dapat melihat? Oke, jadi tentang cerita Lazarus ada 2 makna yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini. Makna pertama yang saya tekankan, karena ketika kita berbicara bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah bangkit dari antara mati. Orang bisa berpikir bukan cuma dia yang bangkit, Lazarus pun bangkit. Makanya saya ingin membedakan, memang Lazarus bangkit, tetapi kebangkitan Lazarus itu tidak pernah dinubuatkan. Lazarus nggak pernah bilang begini, saya akan mati dan nanti aku bangkit. Dan nabi-nabi tidak pernah mencatat dalam sejarah umat manusia bahwa ada manusia yang akan mati dan bangkit. Dan Lazarus tidak menggenapi nubuatan-nubuatan tentang itu, tetapi tentang Yesus. Kitab suci menubuatkan tentang dia. Tanda-tanda yang ada, lahir lewat seorang perawan, lahir di Bethlehem, dia bertumbuh besar. Namun di akhir hidupnya sebagai taruk yang tumbuh gagah perkasa, dia akan mati. Namun dia akan bangkit. Ini yang membedakan dengan Lazarus. Jadi mungkin banyak orang, waktu Yesus pun bangkit, banyak kuburan yang terbelah. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa mereka Tuhan. Tentang mujizat itu dialami mereka, tapi tidak pernah dinubuatkan.
Tetapi tentang Yesus dinubuatkan. Itulah bukti. Namun makna kedua yang kita bisa ambil dari cerita Lazarus, ya. Karena Yesus itu bangkit, maka kita orang percaya pun bisa bangkit. Dan buktinya, ketika Yesus masih hidup saja, dia bisa mengusir maut. Sehingga Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Jadi peristiwa Lazarus itu ada dua makna. Membuktikan bahwa Yesus sangat berbeda dengan Lazarus karena ada unsur nubuatan tentang kematian dan kebangkitan. Dan kedua, Yesus pun membuktikan kuasanya. Dia bukan manusia biasa karena dia bisa membangkitkan Lazarus yang telah mati. Ya, wah luar biasa sekali bahwa ternyata kalau kita melihat bersama-sama dari peristiwa Lazarus dan Yesus, ternyata kedua hal ini berbeda ya. sekali. Karena kalau berbicara tentang Kristus, ternyata Kristus itu yang telah dinubuatkan dari benar. sebelum ada dunia ini pun mungkin telah sudah dinubuatkan tentang dia akan mati dan bangkit. Nah, benar sekali. Dan ketika orang yang ada dimanapun pemirsa berada, ada suatu pertanyaan juga yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama di saat ini. Tadi Bapak Pendeta telah menyampaikan tentang bagaimana ada orang yang menyaksikan bahwa ternyata Kristus telah naik ke sorga. Ada sekitar 500 mata kalau tidak salah Bapak Pendeta. Bagaimana sebenarnya mereka yang telah menyaksikan akan kebangkitan ataupun akan kenaikan daripada Kristus itu? Apakah mereka merasakan, oh ternyata saya telah dimenangkan? Atau mereka merasa, oh sudah, siapa dia yang naik? Siapa dia? Nah, atau bagaimana itu? Jadi begini, saudara kesalam Tuhan, ini sekali lagi yang dicatat oleh Alkitab. Dan itu kalau saya pelajari sejarah, ada banyak sejarah-sejarah di zaman itu, sejarawan, ilmuwan itu mencatat tentang peristiwa itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dikatakan lebih dari 500 orang menyaksikan tentang peristiwa Yesus bangkit. Bahkan ketika Paulus menulis surat itu, bahwa mereka tuh masih ada, masih banyak yang menjadi saksi. Dan tentang cerita itu tidak bisa dibantah, saudara. Agama, budaya apapun yang ada pada zaman itu tidak bisa membantah, karena mereka melihat dan menyaksikan dengan mata mereka. Kemudian kedua, tentang dia naik ke surga, kan dia berkata begini. Ketika aku sampai di sana, aku bangkit, aku akan mencurahkan rohku. Dan kita tahu bersama, ketika tiba hari Pentakosta, lebih dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000, jadi bukan cuma 500 yang menyaksikan yang tercatat. Lebih dari 2.000 orang mengalami mujizat tentang dunamis yang dicurahkan kepada orang percaya. Makanya kalau kita pelajari Alkitab, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu suatu bukti yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah bahwa Yesus sudah ada di sana. Buktinya dunamis atau Roh Kudus sudah dicurahkan. Bahkan bukan cuma mereka, itu berdampak dalam sejarah kisah Rasul. Setiap pemberitaan Injil, dunamis itu dinikmati, dialami oleh yang percaya. Bahkan sampai detik ini. Bahkan Alkitab berkata tentang dunamis yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu akan terus menyertai dengan kuat, dilipat gandakan, sampai di ujung akhir zaman. Sebelum Yesus datang kembali menjemput sale-salenya. Jadi ada peristiwa yang bukan cuma kita baca, tapi kita bisa rasakan kuasa kematian dan kebangkitan itu. Dari tadi kita telah membahas tentang teks dari Alkitab itu sendiri. Sekarang kita akan berdiskusi tentang menurut daripada Bapak Pendeta sendiri, bagaimana sih pemaknaan daripada seorang Bapak Pendeta tentang kebangkitan daripada Kristus itu sendiri. Oke. Kalau kita kembali mempelajari nubuatan kitab suci, di dalam Yesaya diceritakan tentang Yesus itu. Dia tidak akan dianggap orang karena waktu dia hidup dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan di sana bagaikan tunas atau taruk dia tumbuh, tetapi nanti dia akan mengalami suatu penderitaan. Itu sudah dinubuatkan semua. Tetapi ketika dia rela dikorbankan atau menderita bagi kepentingan kita, dikatakan sesaat kemudian atau sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan dan pencurahan roh itu akan terjadi berkat, akan diturun kepada orang-orang percaya. Jadi salah satu dampak daripada kebenaran dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga, ada blessing yang akan terjadi. Kalau di dalam Yesaya dikatakan tunas-tunas muda, tunas-tunas baru, pohon-pohon akan berbuah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, cerita Paskah ini bukan sekedar sejarah bagi kita. Bukan juga sekedar memberikan kepastian bahwa kita yang percaya pada 4 fakta Injil ini telah menerima keselamatan. Lebih daripada itu, selama kita belum berpaling atau kembali ke rumah Bapa yang dia janjikan, ada pohon-pohon indah, ada tunas-tunas yang akan tumbuh. Ini berbicara blessing, berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sesudah peristiwa kemenangan, kita akan diberkati jasmani dan rohani. Sekalipun kita tahu, walaupun kita diberkati
memberkati kita tidak akan menjadi sombong. Karena Tuhan mengontrol hati kita dengan hati yang rendah. Dia memberikan kita puas bukan karena materi, karena kepuasan yang telah Dia berikan kepada kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, saudara, yang saya sudah melayani lebih dari 30-an tahun, saya semangat melayani di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena tentunya saya tidak berbicara tentang filsafat, saya tidak berbicara tentang teori, saya berbicara firman, yang janji-janji firman itu bisa saya alami dan saya rasakan. Peristiwa Paskah ada dampak besar akan terjadi, itu yang menyemangati saya. Saya melayani di mana-mana, saya lihat support surga. Saya lihat berita-berita yang bisa membuat orang terlepas. Berita Injil yang tidak mengejudge atau menghakimi orang yang menderita, tetapi memberikan solusi. Seperti yang bilang, yang letih lesu berbeban berat, dia akan mampu mengubah. Ini yang saya alami. Jadi kekristenan itu kita bergerak melayani bukan karena ada gaji, bukan karena ada janji, bukan. Kuasa Paskah, kuasa kebangkitan itu ada bekerja di dalam kita. Dan kita bergerak olehnya. Nama Yesus kita beritakan, kumandangkan. Kita lihat nama itu mengubah orang. Tetapi bagi orang yang percaya 4 fakta tadi. Karena 4 fakta tadi itu adalah syarat untuk orang menjadi anak Allah dan menerima suatu pembaharuan di dalam hidupnya. Jadi banyak hal, saudara kasih dalam Tuhan, yang saya bisa katakan kepada saudara-saudara pemirsa di rumah. Saya termasuk saksi yang hidup bahwa Yesus telah bangkit dan segala janji yang menyertai berita Paskah itu saya alami selama lebih dari 30-an tahun saya melayani. Tuhan menyertai saya ketika pun saya memanggil Bapa. Dulu kalau saya memanggil Bapa surgawi, saya cuma seperti biasa saja melakukan ritual. Tetapi sekarang kalau kita panggil Bapa dalam nama Yesus, I love you, saya merasakan hadiratnya menjamah. Dia benar-benar hidup. Dia bisa berbicara, kadang-kadang audible, kadang-kadang lewat hikmat. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Ini semua buah-buah dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Semoga ini memberkati. Kemudian Bapak Pendeta, dalam pembahasan kita di saat ini, tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa ternyata ketika kita berbicara, ada dalam kuasa daripada Kristus, berbicara tentang nama daripada Kristus, pasti ada power, ada kekuatan yang sangat kuat. Kemudian mungkin ada pemirsa yang di rumah yang mungkin sekarang dalam masa-masa keterpurukan, berasa bahwa ternyata kita dalam situasi, dalam kondisi seperti ini, kita dalam keadaan yang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, minta kepulihan, ataupun orang dalam keterpurukan secara perekonomian, orang berdoa dengan nama Yesus yang selalu orang kumandangkan, tapi ternyata orang melihat, orang masih stuck di tempat itu. Bagaimana sih sebenarnya Bapak Pendeta orang agar supaya orang melihat akan hal demikian? Oke, puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ini hal penting juga, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk saya bisa mengutarakan tentang hal itu. Ada banyak hal, tetapi saya beritahukan aja dulu dari awal, bahwa sesungguhnya janji-janji Tuhan seperti berkat dan pemeliharaan itu Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Dan kita tahu bersama, untuk menjadi anak Allah itu tidak bisa berupa slogan. Untuk menjadi anak Allah itu menurut Yohanes pasal 1, kita harus menerima kuasa atau exousia yang membuat perubahan di dalam kita. Jadi status kita jadi anak harus jelas. Dan ketika saya pelajari firman Allah, untuk bisa membuat seseorang mengalami exousia, kuasa bukan anak menjadi anak, dia harus mempercayai Injil. Makanya harus ada Injil yang diceritakan. Dan Injil diceritakan itu, saudara, harus menyangkut 4 fakta tadi. Karena apabila kita berseru seperti ada seorang yang meminta dia disembuhkan, Yesus bilang tidak layak memberikan roti kepada anjing. Karena dia tidak berkriteria. Walaupun Tuhan kasih, itu dikasih, bisa tidak. Tetapi tentang janji yang pasti hanya bisa ada kepada anak-anaknya. Makanya kita harus memastikan 4 fakta Injil harus diberitakan. Jadi seperti begini, brother ya, atau saudara-saudara pemirsa di rumah ya, supaya Anda memiliki kepastian. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Berarti si pendengar atau orang Kristen atau siapapun juga yang ingin mengalami mujizat menjadi anak Allah, dia harus tahu bahwa dia banyak dosa. Perbuatan baiknya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Karena kalau perbuatan kita bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu mati untuk dosa kita. Hanya dia juru selamat. Jadi ketika orang Kristen merasa sombong, merasa angkuh, tidak butuh Yesus karena merasa lebih baik dari orang lain, dia tidak akan memenuhi kriteria untuk menerima fakta Injil ini. Yesus mati karena dosa kita, semua kita harus mengaku. Bahkan dari dalam kandungan saja kita sudah berdosa. Yesus, aku butuh engkau. Engkau sudah mati untuk menebus aku orang berdosa. Kedua, kita harus percaya dia sudah dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Ini fakta-fakta yang harus kita
kita tahu dan kita alami untuk kita berseru membutuhkan dia. Supaya kuasa kebangkitan yang disebut dalam Yohanes pasal 1 ayat 11-12 benar-benar membuat kita memiliki status sebagai anak Allah. Bukan cuma perasaan, oh saya anak Allah. Kemudian yang kedua brother ya, yang saya mau jelaskan juga kepada pemirsa ya. Tadi ditanyakan, mungkin ada orang telah berdoa, mungkin dulu dijawab sekarang tidak. Ini lain cerita lagi. Karena kehidupan kekristenan itu ada jenjang. Ketika kita masih anak-anak, kita bisa minta sambil ngambek ke orang tua. Ketika Kristen padang belantara, dia tidak melakukan apa-apa, Tuhan bisa pelihara. Tetapi dalam pendewasaan, kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Seperti orang begini, oh saya Tuhan percaya bilurmu, saya harus sembuh, saya sembuh. Tidak bisa saudara. Anda bisa menggunakan itu, tapi engkau harus mengakhiri iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Aku percaya dia mampu melepaskan aku dari api neraka, dari api, mohon maaf ya. Tetapi sekalipun dia tidak melakukannya, aku tetap percaya. Ini iman dewasa. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita mengklaim dengan cara-cara mengatur Allah, itu gaya anak-anak. Jadi kadang-kadang tidak diizinkan Tuhan terjadi. Itu kira-kira saudara. Atau mungkin Anda minta blessing, tetapi Anda tidak mengkoreksi diri. Mungkin ketika Anda diberkati, Anda akan jadi sombong dan menganggap orang lain tidak penting. Ini pun pasti tidak akan jawab. Jadi kalau tidak ada jawaban, bukan membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan bangkit, tetapi Anda yang harus introspeksi diri. Yang benar, Yesus sudah bangkit. Kita introspeksi diri supaya hal itu bisa terjadi. Kepada Bapak Pendeta, disilakan untuk berdoa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak kami sampaikan kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi. Kami telah mendengarkan fakta Injil. Kami sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena hanya dialah yang dapat menyelamatkan kami. Bahwa Kristus Yesus sudah mati, tetapi dia mati bukan karena salah dan dosanya. Dia mati untuk menggantikan kami manusia yang berdosa. Dosa etika moral, teristimewa dosa keturunan. Perbuatan baik kami tidak bisa menyelamatkan. Dogma gereja tidak bisa menyelamatkan. Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan kami. Karena itu kami berterima kasih lewat berita Injil ini. Kami sudah tahu bahwa Yesus mati menanggung dosa-dosa kami. Dan itu sudah selesai. Dan kami percaya Yesus bukan saja mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Dan dia sudah naik ke surga. Dan dia sudah ada di sana menyediakan tempat bagi kami orang percaya. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami menjadi puas. Jiwa kami puas bersuka cita. Roh kami bersuka cita. Karena Engkau telah melakukan karya yang besar. Kami percaya Engkau Allah yang jadi manusia. Engkau mati menebus dosa kami. Kami percaya Engkau tidak dibiarkan dalam dunia orang mati. Hari ketiga Engkau bangkit membuktikan Engkau Allah. Dan Engkau telah naik ke surga dan mencurahkan Roh-Mu. Kami percaya akan fakta Injil ini. Father in heaven, Bapa Surgawi. Kami pemirsa di rumah, kami semua yang ada di sini berseru dan menangis. Tolonglah kami. Kami percaya Engkaulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya dengan mempercayai fakta Injil ini, Roh Kudus bekerja melahirkan kami. Sehingga kami yang bukan anak menjadi anak-Mu. Mujizat telah terjadi. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Betapa agung dan besar kebangkitan-Mu. Kami mempercayainya dan kuasanya ada dan nyata. Kami mengalami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Biar Engkau semakin membawa kami orang yang percaya kepadamu. Untuk lebih dalam lagi berseru. Mengenang tentang kebangkitan. Berseru supaya kuasa Tuhan merubah kehidupan. Biarlah Tuhan membawa kami orang percaya untuk memahami. Jawaban-jawaban doa yang belum kami terima. Tidaklah membuktikan bahwa Tuhan tidak bangkit. Tetapi untuk kami belajar. Supaya kami semakin percaya dan mengatakan kehendak Tuhanlah yang jadi. Rencanamu besar bagi kami. Kami mengakui Engkau Bapa bukan karena mujizat. Kami menyayangi Engkau Allah bukan karena kesembuhan. Tapi kami mempercayai Engkau dan menyayangi Engkau Allah. Karena Engkau menyelamatkan kami. Dan menyediakan tempat bahagia sesudah kami menyelesaikan hidup di muka bumi. Bapa Surgawi dalam nama Yesus izinkan di akhir acara ini. Aku hamba-Mu mau berdoa juga buat pemerintah NKRI. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Bapa memberkati mereka. Mereka adalah perwakilan tangan-Mu untuk menjaga masyarakat. Aku hamba-Mu berdoa, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka menggunakan posisi mereka untuk melebarkan dan memberikan kesempatan, supaya berita Paskah, berita Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, dikomandangkan di mana-mana, supaya banyak orang yang menderita, mengalami pertolongan oleh Allah yang telah menjadi manusia, melalui Kristus Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Tolonglah Tuhan, berikan kebijakan dan memberkati setiap pemerintah. Dan aku hamba-Mu berdoa bagi pemimpin gereja, bagi setiap orang percaya yang sangat bersemangat melayani Tuhan. Biar mereka berpaut dengan kekuatan roh, biar kami berpaut dengan kekuatan roh, dan kami menyampaikan berita-berita yang paling penting, berita Paskah, berita fakta Injil. Karena ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa artinya kami memiliki dunia tapi kami binasa? Biar berikan hikmat kepada kami. Jangan sampai terjadi pengajaran yang memecah-mecah tubuh Kristus. Karena justru kematian Tuhan bukan saja menyelamatkan, tetapi membawa berita untuk kita saling terikat. Satu, karena kita satu iman, satu Tuhan, satu juru selamat, dan satu roh. Berikan hikmat Bapa. Berita Injil harus tersampaikan. Para pelayan harus melatih orang kudus untuk tahu menceritakan Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Harus tahu berpaut dengan Tuhan. Dan tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya kekuatan Allah, supaya berita salib tidak menjadi sia-sia, menolong setiap orang. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang memiliki semangat untuk memberitakan berita Paskah, berita Injil, dan fakta Injil ini. Terima kasih. Tidak lupa kembali kami memberkati TVRI, media pemersatu bangsa, TVRI Manado khususnya, kabar sukacita, Tuhan Yesus, mereka berjeripaya, semua pimpinan termasuk kru, Bapa mereka melakukan tugas ini, melebarkan kerajaan surga berita baik. Hamba berdoa diberkatilah mereka Tuhan, diberkati Bapa, mereka sudah terlibat dalam proyek surga, menceritakan kabar sukacita yang bukan bersifat sugesti dalam pikiran manusia, tetapi ada kuasa dalam setiap pemberitaan yang mengubah setiap orang yang mendengarkannya. Diberkati anak cucu mereka, diberkati pekerjaan mereka, kekuatan kesehatan, dan berkat-berkat rohani. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Masih banyak hal yang hendak kami doakan, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau menilik setiap kami, Engkau mengetahui hati setiap pemirsa, dan roh Allah tidak bisa dibatasi. Engkau ada di mana-mana, dan saat ini di akhir ibadah aku hamba-Mu mengangkat tanganku. Aku percaya dengan berkat-Mu dan aku minta pertolongan Tuhan. Di mana saja pemirsa di rumah berada, masalah pergumulan apapun, Engkau Tuhan Kurios yang berkuasa. Kugunakan nama-Mu yang ajaib, tolong berikan solusi kepada setiap orang percaya, pemirsa di rumah dimanapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kulepaskan segala belenggu, dalam nama Tuhan Yesus kulepaskan, dan aku lepaskan ikatan terhadap orang yang menderita penyakit karena kuasa-kuasa kegelapan. Diberkatilah, diberkatilah semakin dalam hikmat pengertian kami dalam Tuhan, supaya berkat Tuhan bertambah-tambah di dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Di dalam nama-Mu saja, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tangkap dan terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan Yesus. Amin. Amin.